Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami akan menyampaikan hasil diskusi kami tentang ruang kolaborasi modul 1.2 tentang nilai-nilai dan peran guru penggerak. Kami, calon guru penggerak Angkatan 10 dari Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah. Anggota kelompok kami terdiri dari Wijiastuti, Jumadi, saya Ali Sofyan, dan Muflihatul Mutmainah. Sebelumnya, kita sampaikan dulu tentang peran guru penggerak. Sebagai seorang guru penggerak memiliki 5 peranan. Yang pertama adalah menjadi pemimpin pembelajaran, kemudian yang kedua menggerakkan komunitas praktisi, yang ketiga menjadi coach bagi guru lain, selanjutnya menjalin kolaborasi antar guru, dan yang kelima adalah mewujudkan kepemimpinan murid. Itulah 5 peran guru penggerak yang kesemuanya harus dimiliki oleh seorang guru penggerak. Kemudian sebagai seorang guru penggerak juga ada yang namanya nilai guru penggerak. Adapun 5 nilai guru penggerak itu adalah mandiri, kolaboratif, reflektif, berpihak pada murid, dan inovatif. Kelima nilai tersebut juga harus dimiliki oleh seorang guru penggerak ketika nanti dia melaksanakan tugasnya sebagai guru penggerak. Kita mulai dari anggota yang pertama. Nilai yang ditunjukkan oleh Ibu Wijiastuti adalah nilai mandiri, yang mana Ibu Wijiastuti melaksanakan kegiatan yang terkait dengan nilai mandiri. Ada 3 macam kegiatan. Yang pertama, mengikuti diklat pengembangan kompetensi, yang kedua menjadi tutor sebaya, dan yang ketiga adalah pembelajaran inovatif dan menyenangkan. Untuk diklat pengembangan kompetensi, itu Bu Wijiastuti memiliki dokumen berupa beberapa sertifikat diklat yang diperoleh dari diklat secara daring maupun secara luring, yang tentu saja berkaitan dengan kompetensi Bu Wijiastuti sebagai seorang guru. Kemudian kegiatan yang kedua adalah menjadi tutor sebaya. Di sini, setelah Bu Wijiastuti mengikuti diklat tentang pengembangan kompetensi, beliau membagikan ilmunya kepada teman-teman satu kantornya, atau istilahnya adalah tutor sebaya. Ya, disampaikan ilmunya, belajar bersama-sama, tujuannya apa? Agar guru-guru lain juga ikut berkembang. Dan yang ketiga, kegiatan terkait dengan nilai mandiri adalah Bu Wijiastuti melaksanakan pembelajaran inovatif dan menyenangkan. Di sini Bu Wijiastuti berinisiatif untuk mengajar memanfaatkan fasilitas IT. Tujuannya apa? Agar siswanya semakin semangat dan semakin tergerak mengikuti pembelajaran. Kemudian upaya menguatkan nilai guru penggerak Bu Wijiastuti tadi dengan nilai mandirinya adalah Bu Wijiastuti akan menyebarkan hasil pengembangan kompetensi yang didapatkan kepada rekan satu sekolah maupun sekolah lainnya. Selain itu, Bu Wijiastuti juga akan meningkatkan kemampuan mengajar agar pembelajaran semakin menyenangkan bagi anak-anak. Itu adalah yang akan dilakukan oleh Bu Wijiastuti. Selanjutnya ada Bapak Jumadi. Bapak Jumadi mengambil nilai kolaboratif. Adapun ada 3 kegiatan yang dilakukan oleh Pak Jumadi. Yang pertama adalah sebagai pembimbing kegiatan pemanfaatan limbah plastik menjadi ekobrik. Yang kedua adalah Pak Jumadi sebagai pengurus MGMP IPS SMP Kabupaten Sragen, dan yang ketiga adalah Pak Jumadi sebagai penanggung jawab gelar karya kelima. Kesemuanya itu adalah melibatkan berbagai pihak untuk bekerja sama, makanya nilai yang diambil oleh Pak Jumadi adalah nilai kolaboratif. Selanjutnya, upaya untuk menguatkan nilai guru penggerak Pak Jumadi tadi adalah nilai kolaboratif. Di sini Pak Jumadi akan meningkatkan kerjasama dengan guru lain untuk mengembangkan bakat dan minat siswa, terutama terkait dengan pengelolaan lingkungan. Selain itu, Pak Jumadi juga akan menjalin kerjasama dengan pihak luar sekolah dalam pelaksanaan gelar karya kelima. Agar apa? Agar menjadi event yang memiliki manfaat tidak hanya untuk sekolah, tapi juga dalam lingkup yang lebih luas. Berikutnya ada saya sendiri, Ali Sofyan. Saya mengambil nilai inovatif, yang mana kegiatan saya bagi menjadi 3. Yang pertama, saya adalah inisiator belajar tidak harus di kelas.
Kemudian yang kedua adalah inisiator sosialisasi e-kinerja. Dan yang ketiga adalah membuat video pembelajaran dalam YouTube. Untuk inisiator belajar tidak harus di kelas, saya mulai mengembangkan bagaimana agar anak-anak itu tidak stuck ketika belajar di dalam ruangan. Kalau asumsi selama ini belajar hanya di dalam ruang kelas, saya sudah mulai sedikit membreak ya, sudah mulai memecahkan stigma itu dengan cara anak-anak saya ajak untuk belajar di luar. Bisa di perpustakaan, ataupun bisa di gazebo, ataupun bisa dimanapun. Ya, yang penting pembelajaran tetap dilaksanakan walaupun tidak di dalam kelas. Dan itu ternyata apa? Anak-anak juga semangat. Kemudian di sini saya juga melakukan kegiatan sebagai inisiator sosialisasi e-kinerja. Di tempat kami adanya pelaksanaan PMM yang terhubung dengan e-kinerja itu merupakan hal baru bagi guru-guru di tempat kami. Oleh karenanya saya berinisiatif untuk melaksanakan sosialisasi e-kinerja. Dan alhamdulillah teman-teman sudah bisa menghubungkan antara PMM dengan e-kinerja masing-masing setelah adanya sosialisasi dari kami. Kemudian kegiatan saya yang ketiga adalah membuat video pembelajaran dalam bentuk YouTube. Di sini saya mempunyai akun YouTube yang mana salah satu fungsinya adalah untuk mengupload materi-materi yang saya buat agar lebih bisa diterima oleh khalayak ramai. Jadi setiap saya membuat materi biasanya saya upload di YouTube saya. Itulah inisiatif saya sendiri. Kemudian upaya menguatkan nilai guru penggerak di sini ya. Untuk nilai inovatif, saya akan meningkatkan kompetensi agar lebih mampu mengelola pembelajaran yang menarik dan interaktif. Kemudian saya akan lebih sering melaksanakan praktek berbagi baik terutama untuk rekan guru agar bisa apa? Agar bisa berkembang bersama-sama. Selanjutnya, yang keempat, Ibu Muflihatul Mutmainah, beliau mengambil nilai berpihak pada murid. Adapun kegiatannya adalah yang pertama, Bu Mutmainah itu memastikan seluruh siswa terlibat dalam membuat kesepakatan kelas. Dan yang kedua, Bu Mutmainah memberikan kebebasan siswa untuk memilih cara belajarnya masing-masing. Jadi tidak harus membaca buku semuanya, tidak. Bisa dengan membuka HP atau bisa membuka artikel-artikel yang lain. Intinya apa? Bebas untuk belajar tapi tetap dengan pengawasan guru. Adapun upaya menguatkan nilai guru penggerak untuk Bu Mutmainah tadi, beliau akan meningkatkan kompetensi dalam kemampuan pengelolaan kelas. Agar apa? Agar supaya siswa lebih bersemangat mengikuti pembelajaran. Nah, seperti itu. Kemudian rancangan kegiatan, kelompok kami rencananya akan membentuk komunitas belajar untuk berbagi praktik baik terkait pengembangan kompetensi guru dalam pengelolaan pembelajaran. Agar supaya pembelajaran menjadi menarik, interaktif, dan menyenangkan. Sehingga harapan siswa untuk menjadi siswa yang berprofil pelajar Pancasila lebih mudah tercapai. Demikian Bapak Ibu ya, sedikit paparan kami tentang ruang kolaborasi modul 1.2 tentang nilai-nilai dan peran guru penggerak. Semoga bermanfaat ya, dan semoga bisa menjadi salah satu referensi Bapak Ibu untuk mengembangkan kemampuan mengajar Bapak Ibu guru semuanya. Terima kasih, mohon maaf kalau ada kesalahan. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.